Pelaku ini gak cuma membunuh korbannya ini, tapi juga memutilasi tubuh mereka. Bahkan daging korbannya ini yang sudah dia potong-potong itu, dia makan. Halo, what's up guys? Hari ini kita akan membahas salah satu kasus pembunuhan yang paling mengerikan yang pernah terjadi di Jepang. Dan pelakunya seorang pria bernama Tsutomu Miyazaki. Siapa dia? Mengapa dia begitu terkenal? Dan kenapa dia dijuluki sebagai monster kecil? Stay tune. Kita akan mengupas habis kasus ini. Tapi jangan khawatir, kita akan membahasnya dengan sedikit sentuhan humor. Karena tertawa sambil ketakutan itu pastinya lebih seru daripada ketakutan sambil ngumpet di bawah selimut. Anda siap? Ayo kita mulai. Jadi, si Tsutomu Miyazaki ini, dia lahir pada tanggal 21 Agustus tahun 1962 di Tokyo. Kalian tahu Tokyo di mana? Di IKN. Yap, Anda salah. Jadi ceritanya, Miyazaki ini berasal dari keluarga yang cukup berada. Tapi sayangnya, dia lahir dengan cacat fisik yang membuatnya justru dijauhi dan dibully sama teman-temannya sejak kecil. Bayangin, masih bocah, udah mendapat predikat si cacat dari teman-temannya. Jadi nggak heran kalau misalnya anak ini dia tumbuh sebagai pribadi yang tertutup dan penuh dengan imajinasi kelam. Lama-lama dia terjebak ke dalam dunia yang makin gelap seperti Batman, tapi versi yang horor. Kalau Batman itu kan dia punya Batcave ya. Nah, si Miyazaki ini dia punya semacam ruang kosong di kepalanya yang isinya bukan kelelawar, tetapi pikiran-pikiran yang horor, yang menyeramkan. Sejak kecil dia terobsesi sama hal-hal yang aneh, termasuk ngoleksi komik-komik horor, film-film horor, film-film dewasa. Bayangin, anak kecil suka sama film dewasa. Ya wajar kalau misalnya udah dewasa, dia jadi pedofil. Nah sekarang, kita masuk ke bagian yang menyeramkan dari cerita ini. Semua korbannya si Miyazaki ini adalah gadis-gadis kecil yang nggak berdosa. Aksinya dimulai pada tahun 1988. Dan korban pertamanya bernama Mari Kono yang baru berusia 4 tahun pada waktu itu. Bro, umur 4 tahun, kalau nggak main boneka, ngumpulin stiker, ya main lato-lato. Tapi lato-lato di Jepang zamannya Miyazaki ini udah ada belum ya? Apa yang terjadi? Pria ini menculik, menyiksa, memperkeos, dan melakukan hal-hal yang nggak pantas sama mayat korbannya ini. Dia bahkan menyimpan pakaian korbannya ini sebagai kenang-kenangan. Serem banget. Dan itu baru awal dari cerita sadisnya. Korban kedua dan ketiga juga nggak kalah tragis. Bernama Masami Yoshizawa yang berusia 7 tahun dan Erika Namba yang berusia 4 tahun. Pelaku ini gak cuma membunuh korbannya ini, tapi juga memutilasi tubuh mereka. Orang hobinya ngoleksi perangko, tapi pria ini hobinya malah ngumpulin potongan-potongan tubuh manusia. Itu kalau internet udah ada di zamannya Miyazaki ini, mungkin dia udah jadi admin grup horor di Facebook. Dan barangkali salah satu di antara kalian yang jadi anggota grupnya. Aku nggak ikut. Serem banget soalnya. Kalau kalian pikir itu udah ngeri, tunggu dulu. Pada tanggal 6 Juni tahun 1989, Miyazaki ini menculik korban lainnya bernama Ayako Nomoto yang baru berusia 5 tahun. Dan kali ini dia nggak cuma membunuh, dia membawa pulang jasadnya. Sampai di rumah dia memotong-motong jasad korbannya ini. Kenapa nggak jadi penjual ayam potong aja, Bang? Bahkan daging korbannya ini yang sudah dia potong-potong itu, dia makan. Orang jadi mikir, di Jepang zamannya Miyazaki ini nggak ada daging sapi, nggak ada daging kerbau, nggak ada daging ayam, nggak ada daging kambing, daging buaya, daging apa kek. Kenapa mesti harus makan daging manusia gitu loh? Horor banget kan?
Akhirnya pada tanggal 23 Juli tahun 1989, Miyazaki tertangkap ketika mencoba mengambil foto seorang gadis kecil yang menjadi incaran berikutnya. Polisi lalu menggeledah rumahnya dan menemukan begitu banyak rekaman video yang isinya sangat mengerikan. Akhirnya dia diseretlah ke pengadilan. Di pengadilan, dia membela diri dengan mengaku bahwa dia punya alter ego, namanya Ratman. Serius, kalau saya jadi hakimnya, saya bakal bilang, bro, Ratman-mu itu cuma ada di film kartun, bro. Ratman-mu itu nggak bisa kamu jadikan buat alasan membunuh orang. Setelah melalui berbagai proses di pengadilan, akhirnya pada tahun 1997, Miyazaki ini dijatuhi hukuman mati. Dan setelah berbagai upaya banding yang ia lakukan bersama kuasa hukumnya, dia akhirnya dieksekusi mati pada tanggal 17 Juni 2008. Pesan moralnya guys, kalau merasa punya alter ego yang jahat, yang aneh, cari bantuan ke psikolog atau psikiater. Bukan jadi pembunuh. Kasus Tsutomu Miyazaki ini nggak cuma mengerikan, tetapi menyadarkan banyak orang, membuka mata banyak orang tentang pentingnya kesehatan mental dan pengawasan terhadap media yang dikonsumsi anak-anak. Jangan biarkan orang yang kita sayangi terjerumus ke dalam masalah seperti yang dialami oleh Miyazaki tanpa ada bantuan medis, bantuan psikolog, bantuan psikiater. Tapi jangan cari bantuan ke dukun loh ya. Jadi guys, selain tetap waspada, jaga kesehatan mental kalian dan orang-orang terdekat. Dan satu lagi, kalau ngerasa ada sesuatu yang aneh di lingkungan kita, jangan ragu untuk lapor ke pihak yang berwajib. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya, and bye.